Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur data heap ya. Secara visual nanti struktur data heap tampilannya seperti ini ya. Saya kira ini mirip-mirip lah dengan struktur data tree yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, mirip seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk outline belajar kita nanti mirip-mirip ya dengan outline belajar sebelumnya ya. Nanti akan kita mulai dari pengertian struktur data heap ya. Kemudian kita lihat nanti jenis-jenis dari struktur data heap. Nanti ada max heap dan ada min heap ya. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi yang terdapat pada struktur data heap ya. Nanti di sana ada reorganisasi heap, membentuk heap, kemudian penyisipan heap, kemudian penghapusan heap, dan ada pengurutan heap atau heap sort ya. Angka ini nanti hilang ya. Nah, oke, kita mulai dari pengertian struktur data heap ya. Struktur data heap adalah suatu tipe struktur data yang mengadopsi konsep binary tree dengan menerapkan aturan tertentu terkait dengan nilai data yang terkenal sebagai max heap dan min heap ya. Jadi basisnya di sini adalah binary tree ya. Heap ini sebenarnya merupakan representasi dari bentuk array yang terletak di bagian bawah struktur. Sementara tampilan visualnya mencerminkan susunan elemen pada heap. Setiap elemen pada pohon biner atau pada pohon biner tree ya, secara langsung terhubung dengan suatu elemen dalam array. Pada setiap level pohon kecuali level terakhir, elemen-elemen diisi secara penuh dari sisi kiri ke kanan. Dengan kata lain, penempatan elemen pada array mengikuti aturan tertentu sehingga terbentuk struktur yang memiliki sifat tertentu sesuai dengan jenis heap yang diterapkan. Nanti ada dua jenis saja ya, yaitu max heap dan ada min heap ya. Teman-teman bisa diperhatikan secara sekilas ya, visualnya seperti ini ya. Oke, kita masuk ke pembahasan lebih detail mengenai dua jenis dari struktur data heap ini. Yang pertama adalah max heap ya. Pada max heap, nilai pada node akar atau root harus lebih besar dari nilai pada semua anaknya ya. Rootnya harus lebih besar daripada semua anaknya. Ini yang disebut sebagai max heap. Nah, max heap ini digunakan untuk mengimplementasikan antrian prioritas maksimum, di mana elemen dengan nilai tertinggi berada di atas. Ingat di sini elemennya, bukan posisinya ya. Berikut adalah contoh program max heap dalam bahasa pemrograman PHP ya. Contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya untuk max heap ya. Nah, di sini misalnya kita deklarasikan sebuah kelas max heap ya. Di dalamnya ada properti heap array dan ada properti size. Kita sebut sebagai properti ataupun variabel. Teman-teman sudah paham ya. Nah, konstruktor dari kelas ini yang pertama adalah heap array-nya diisi dengan array kosong. Kemudian size-nya ini kita isi dengan angka 0 ya. Yang pertama kita buat fungsi untuk menukar dua elemen dalam heap ya, yaitu function swap ya. Ini bertipe private ya. Di dalamnya ada parameter indeks 1 dan indeks 2 ya. Kita buat sebuah variabel temporer ya, yaitu this heap array, kita isi dengan indeks 1-nya ya. Kemudian this heap array ya, jadi heap array yang ini ya, indeks 1-nya itu nanti kita rubah menjadi indeks 2. Sementara indeks 2-nya nanti kita rubah menjadi nilai temporary ya, yang sebelumnya sudah kita isi dengan indeks 1 ini. Ini hanya proses penukarannya saja ya. Kemudian berikutnya yang kedua, fungsi untuk memperbaiki struktur max heap dari bawah ke atas ya. Kita buat sebuah fungsi namanya heapify up ya, dengan parameter inputannya adalah indeks ya. While indeks lebih besar dari 0 ya, maka parent indeksnya diisi dengan indeks min 1 dibagi 2. Kemudian parent indeksnya ya, kita lakukan floor ya. Nah, floor ini adalah pembuat fungsi yang digunakan untuk membulatkan angka. Ini ada F-nya seperti ini ya. Jika ya
heap array indeksnya lebih besar daripada heap array dari parent indeksnya ya, maka dilakukan swap ya. Ini kita panggil fungsi swap ya, dengan parameternya kita masukkan indeksnya ya, indeks yang ini ya, dan indeks yang keduanya dari parameter swap ini ya, kita isi dengan parent indeksnya ini. Kemudian indeksnya nantinya kita rubah ya menggunakan parent indeksnya ya. Jika tidak memenuhi ini ya, maka prosesnya akan kita lakukan break di sini ya. Berikutnya adalah fungsi untuk memasukkan elemen baru ke dalam max heap ya, yaitu function insert kemudian di sini value ya. Di sini kita insert ya heap array ya, this size ya, kemudian sama dengan value ya. Kemudian heap up-nya ya, kita isi dengan this size-nya ya. Kemudian size-nya di sini merupakan sebuah incremental ya. Kalau kita cek ya, tadi size itu kita mulai dari 0, sehingga nanti kalau diisi dia secara terus-menerus ya akan diisi ya mengikuti incremental ini. Kemudian berikutnya adalah fungsi untuk menampilkan elemen-elemen dalam max heap ya. Nah, untuk menampilkan elemen-elemen dalam max heap ya, kita buat sebuah fungsi namanya display ya, tanpa parameter inputan ya. Echo max heap ya, ini merupakan string biasa. Kemudian dilakukan perulangan ya. For i sama dengan 0 akan diulang terus ya selama i-nya lebih kecil dari this size, yaitu size yang sudah tadi diproses sebelumnya ya, dengan incremental i++ ya. Kemudian echo heap array kita masukkan i-nya dari 1 sampai nanti size yang tertinggi ya. Oke, berikutnya kita cetak BR atau pindah baris ya. Nah, berikutnya kita implementasikan ya. Pertama kita buat objek heap ya dengan new heap ini ya. Kemudian kita tambahkan dengan insert ya angka-angka ini ya, 20, 15, 10, 5, 12 ya. Kemudian kita tampilkan max heap-nya, hasilnya seperti apa? Mari kita lihat ya. Oke, yang max heap kita lihat ya. Nah, di sini menampilkan ya 20, 5, 10, 5, 12 ya. Oke, tadi ya demonstrasinya. Berikutnya kita lihat ya hasilnya seperti ini ya, dan di sini ada penjelasan programnya. Nah, max heap adalah kelas untuk merepresentasikan struktur max heap tadi ya, kelas max heap tadi ya. Di sini ya kelasnya. Kemudian swap ini adalah metode swapping dua elemen dalam heap ya, dan heapify up ini merupakan metode untuk memperbaiki struktur max heap dari bawah ke atas setelah penyisipan elemen baru ya. Sedangkan fungsi insert ini adalah metode untuk menyisipkan elemen baru ke dalam max heap dan memanggil heapify up untuk memastikan integritas struktur. Sedangkan fungsi display adalah metode untuk menampilkan elemen-elemen dalam max heap ya. Kemudian objek max heap tadi dibuat, beberapa elemen disisipkan dan hasilnya tadi ditampilkan ya. Program ini mengilustrasikan cara membuat dan menggunakan max heap dalam PHP untuk implementasi antrian prioritas maksimum ya. Berikutnya adalah min heap ya. Pada min heap, nilai pada node akar atau root harus lebih kecil dari nilai pada semua anaknya ya. Yang tadi nilainya di sini adalah 20 itu lebih besar daripada semua anaknya ya. Oke, seperti ini ya. Untuk min heap nanti kebalikannya ya. Berikut adalah contoh programnya dalam bahasa pemrograman PHP, yaitu di sini adalah min heap ya. Oke, kita lihat di sini ya. Di sana ya, di sini ya. Ada dua variabel yaitu heap array dan size ya, sama dengan tadi ya max heap ya. Kemudian pada konstruktornya ya, heap array-nya ini merupakan array kosong, kemudian size-nya dimulai dari 0. Selanjutnya adalah fungsi untuk menukar dua elemen dalam heap ya. Jadi nanti kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka dia akan ada proses penukaran. Dengan ini mirip dengan yang max heap tadi ya. Untuk proses penukarannya ya, dengan dua inputan parameter ya. Nah, seperti ini ya.
Konsepnya sama, kita buat temporary ya, kemudian kita tukar indeks 1 ke indeks 2 ya, kemudian indeks 2 ke indeks 1 ya. Fungsi untuk memperbaiki struktur min heap dari atas ke bawah ya, yaitu kita buat sebuah metode atau fungsi heapify down ya, dengan inputan parameter indeks ya. Left child indeksnya adalah 2 kali indeks ya plus 1, sedangkan right child indeksnya adalah 2 kemudian dikalikan indeks plus 2 ya. Kemudian smallest indeksnya adalah indeks saat ini ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan jika left child indeksnya lebih kecil daripada this size dan this heap array left child indeksnya lebih kecil daripada this heap array smallestnya, maka smallestnya akan ditaruh di left child index. Kemudian ya, pemeriksaan kedua yaitu yang right child index ya. Jika lebih kecil daripada this size dan this heap array right child indexnya lebih kecil daripada heap array smallest ya, maka smallestnya diisi dengan right children ya. Kemudian pemeriksaan yang terakhir ya, jika smallestnya tidak sama dengan indeks ya, maka dilakukan swap ya, sesuai dengan fungsi dari swap tadi ya, yaitu dengan mengisi indeksnya sebagai indeks ke-1 dari fungsi swap ya, dan smallestnya sebagai indeks yang kedua ya. Kemudian dilakukan heapify down smallestnya ya. Untuk heapify down ini merupakan fungsi rekursi ya. Selanjutnya fungsi untuk memasukkan elemen baru ke dalam min heap ya. Yaitu kita gunakan fungsi insert ya. This heap array this size sama dengan value ya, diisi dengan value-nya ya, sesuai dengan inputan di sini ya. Kemudian current index diisi dengan this size ya. Kemudian parent-nya adalah current index min 1 dibagi 2. Sedangkan parent indeksnya adalah floor atau pembulatan dari parent indeksnya. While ya, atau ketika ya, current indeksnya lebih besar daripada 0 dan heap array current indeksnya lebih kecil daripada heap array parent index ya, maka dilakukan swap ya, dengan current index sebagai indeks 1 dan parent indeksnya sebagai indeks 2 ya. Kemudian current indeksnya kita rubah menjadi parent index ya. Kemudian parent index ya, yaitu current index min 1 dibagi 2 ya. Kemudian dilakukan pembulatan ya. Selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan elemen-elemen dalam min heap ya. Dalam fungsi tadi ya, size-nya itu selalu incremental di sini ya. Kemudian untuk menampilkan ya, ini hanya menggunakan perulangan biasa ya, dari i sama dengan 0 ya. Selama i lebih kecil daripada this size ya, maka diulang secara terus-menerus ya, dengan echo this heap array ke i ya. Selanjutnya kita implementasikan ya. Kita buat min heap, objek min heap di sini ya. Kemudian kita panggil metode insert 10, 5, 20, 15, 30 ya. Ketika ditampilkan ya, nanti hasilnya kita lihat ya seperti apa untuk yang min heap ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. 30 berada yang paling belakang ya, karena min heap yang paling besar harusnya ada di yang paling bawah ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Berikutnya di sini ada penjelasan tambahan ya. Yang pertama ya, bahwa min heap adalah kelas untuk merepresentasikan struktur min heap ya. Swap tadi ya adalah metode swapping dua elemen dalam heap ya. Kemudian heapify down ini adalah metode untuk memperbaiki struktur min heap dari atas ke bawah setelah penyisipan elemen baru. Kemudian insert ini adalah metode untuk menyisipkan elemen baru ke dalam min heap dan memanggil heapify down untuk memastikan integritas struktur. Kemudian display ya, ini adalah metode untuk menampilkan elemen dalam min heap ya. Sedangkan objek min heap ya tadi dibuat ya, kemudian coba disisipkan ya, dan hasilnya ditampilkan ya. Program tadi mengilustrasikan ya cara membuat dan menggunakan min heap dalam PHP untuk implementasi antrian prioritas minimum. Selanjutnya adalah operasi yang terdapat pada struktur data heap ya. Yang pertama adalah reorganisasi heap ya. Ini untuk mengatur ulang elemen-elemen dalam heap untuk mempertahankan sifat dari heap. Kemudian yang kedua adalah membentuk heap ya, yaitu mengubah binary tree menjadi heap dengan struktur ulang elemen-elemen ya.
mengatur ulang elemen-elemen ya. Berikutnya adalah penyisipan heap ya, yaitu menyisipkan elemen baru ke dalam heap ya, dan mempertahankan sifat heap ya. Yang keempat adalah penghapusan heap ya, yaitu menghapus elemen akar dari heap, kemudian mengatur ulang heap. Selanjutnya adalah mengurutkan heap atau heap sort ya, yaitu menggunakan heap untuk mengurutkan elemen-elemen dalam array. Berikut adalah contoh program operasi heap dalam bahasa pemrograman PHP ya. Untuk operasi nanti kurang lebih contohnya seperti ini ya. Kita buat sebuah kelas namanya heap operations ya. Kemudian di sini ada variabel heap array dan ada variabel size ya. Kemudian konstruktornya seperti heap sebelumnya ya, yaitu heap array ini adalah deklarasi array kosong. Kemudian variabelnya kita mulai dari 0. Selanjutnya kita buat fungsi untuk menukar dua elemen dalam heap ya, yaitu fungsi swap. Kalau fungsi swap tadi sudah dibahas, tidak kita bahas lagi ya. Kira-kira menukar indeks 1 ke indeks 2. Kemudian yang pertama adalah heapify up ya. Ini mirip dengan tadi ya, yang maksimal ya, heap max ya, max heap ya. Yaitu ya ketika indeks satunya lebih besar daripada 0 ya, parent indeksnya diisi indeks min 1 dibagi 2. Kemudian parent indeksnya ini dibulatkan ya. Jika ya heap array indeksnya lebih besar daripada this heap array parent index ya, maka dilakukan swap ya dengan indeksnya yang dimasukkan ke sini itu sebagai indeks 1 ya, dan parent index yang tadi sudah kita hitung itu kita jadikan sebagai indeks 2 ya. Kemudian indeks yang dimasukkan ke sini diganti dengan parent index ya. Kemudian kalau tidak seperti ini ya, maka dia akan diselesaikan, tidak akan diperulangan lagi ya. While-nya nanti dihentikan di sini ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi untuk memperbaiki struktur heap dari atas ke bawah ya, yaitu heapify down ya. Left child indexnya sama dengan 2 dikalikan indeks ditambah 1. Sedangkan right child indeksnya adalah 2 dikalikan dengan indeks di plus 2 ya. Nah, ini kanan dan kiri gitu aja lah kira-kira ya. Kemudian largest-nya ini adalah indeksnya itu sendiri ya. Jika ya dilakukan pemeriksaan di sini ya, left child indeksnya lebih kecil daripada this size ya, dari size saat ini ya, dan heap array dari left indeksnya itu lebih besar daripada heap array largest index ya, maka largest indeksnya adalah left child index ya. Tapi jika right indeksnya lebih kecil daripada this size ya, dan this heap array-nya right child index lebih besar daripada this heap array largest ya, maka largest-nya adalah right child index ya. Kemudian ya, jika largest tidak sama dengan indeks ya, maka dia akan dilakukan swap ya. Dengan largest-nya nanti akan ada di sisi kanan ya, dan indeksnya ada di sisi kiri ya. Kemudian dilakukan heapify down, merupakan sebuah fungsi rekursi atau fungsi ini dipanggil ulang-ulang ya, selama largest index tidak sama dengan indeks ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi untuk membentuk heap dari array ya. Kita buat sebuah fungsi namanya build heap ya, dan ini array ya. This heap sama dengan array ya, kemudian this size kita count dari array-nya itu ya. Sorry, ini heap array ya. Kemudian for i ya, ini pembulatan dari this size dibagi 2 ya, dikurangi 1 ya. Akan diulang terus ya, selama i-nya lebih besar dari 0 ya, atau sama dengan 0 ya, dengan i min ya, dari 0 kemudian nanti jadi min terus ya. Oh sorry, ini dari ini ya, dari hasil perhitungan ini ya sampai angka 0 ya. Kemudian dilakukan rekursi heapify down ya. Oh, ini bukan rekursi lagi, ini merupakan pemanggilan fungsi heapify down ini ya. Selanjutnya adalah fungsi yang menyisipkan elemen baru ke dalam heap ya, yaitu fungsi insert ya. Kalau ini saya kira cukup mudah ya. Heap array dari this size-nya saat ini ya, kemudian diinputkan value-nya ya. Kemudian dilakukan heapify up, diurutkan tadi ya, dari atas ke bawah ya, dari this size ya. Dengan size-nya adalah incremental ya. Selanjutnya adalah fungsi untuk menghapus elemen akar dari heap ya, yaitu function delete root ya. Jika this size-nya sama dengan 0 ya, maka heap diberikan keterangan heap kosong dan fungsi ini dihentikan ya. Kemudian root-nya adalah this heap array kosong ya. This heap array kosong ya,
indeks ke 0 ya adalah diisi dengan this heap array this size min 1, dan size-nya ini dilakukan ini ya dekremental ya, kemudian dipanggil di sini ya heapifydon ya, heapifydon ya dengan inputan adalah 0 ya, kemudian dikembalikan nilai rootnya ya. Selanjutnya adalah fungsi untuk melakukan pengurutan array menggunakan heap sort ya. Oke, di sini kita buat fungsi heap sort ya, sorted array-nya ya. Ini nanti kita simpan dalam satu variabel di sini ya. Well, this size lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian root-nya adalah this delete root ya, root-nya di delete ya. Dan sorted array-nya diisi dengan root ya. Kemudian dia kembalikan sorted array di sini ya. Selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan elemen-elemen dalam heap ya, yaitu fungsi display ya. Kalau fungsi ini saya kira cukup mudah ya. Ini hanya dilakukan perulangan ya, akan diulang terus dari 0 ya, selama i-nya ya lebih kecil daripada size-nya dengan i++ atau incremental ya. Kemudian berikutnya kita implementasikan ya. Di sini ada heap operation ya, new heap operations ya. Kemudian tentukan array awal ya. Input array-nya nanti adalah 10, 5, 20, 15, 30 ya. Kemudian jalankan operasi membentuk heap ya, build heap ya tadi ya, dari inputan array yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian kita tampilkan dulu hasilnya ya. Selanjutnya kita jalankan operasi penyisipan elemen baru, kita insert yang 25 ini ya. Kemudian menjalankan operasi penghapusan elemen akar ya, atau kita hapus yang delete root ya. Tadi ada delete root ya di sini ya. Heap sort ya. Kemudian di sini ada delete root ya. Oke, ada ya. Dan berikutnya yang terakhir ini adalah menjalankan operasi pengurutan menggunakan heap sort ya. Sort array, heap operation, heap sort ya. Nah, nanti kemudian ditampilkan ya, array setelah diurutkan menggunakan heap sort ya, kita include ya, dan nanti kita tampilkan hasilnya ya, dari sorted array yang sudah kita itu ya, kita buat untuk menampung heap operation heap sort ini ya. Oke, dari sini kita lihat hasilnya ya, dari berbagai operasi tadi ya. Yang pertama heapnya ya, ditampilkan tadi ya, 30, 15, 20, 10, 5. Kemudian yang kedua itu adalah tadi display ya. Kita insert yang 25 ya. Kita insert yang 25 ya, sehingga nanti di sini bertambah 25 di sisi sini ya. Kemudian elemen akar yang dihapus ya adalah 30 ya, sehingga nanti ketika ditampilkan lagi 30-nya sudah tidak ada ya. Kemudian heapnya ini diurutkan ya, menggunakan heap sort ya. Hasilnya nanti 25, 20, 15, 10, 5 dari yang paling besar ke yang paling kecil ya. Oke, untuk demonstrasinya saya kira tadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa keterangan tambahan ya. Hasilnya tadi kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama adalah heap operations adalah kelas yang mengimplementasikan operasi pada struktur data heap. Kemudian swap ini adalah metode untuk menukar dua elemen dalam heap ya. Kemudian heapv up dan heapv down ini adalah metode memperbaiki struktur heap dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah masing-masing ya. Kemudian ada build heap ya. Ini adalah metode untuk membentuk heap dari array. Kemudian ada insert, ini adalah metode untuk menyisipkan elemen baru ke dalam heap ya. Kemudian delete root ya. Ini adalah metode untuk menghapus elemen akar dari heap dan memperbaiki struktur heapnya. Kemudian ada heap sort, ini adalah metode untuk mengurutkan array menggunakan heap sort. Selanjutnya adalah display tadi ya. Ini merupakan metode menampilkan elemen-elemen dalam heap ya. Kemudian objek heap operations tadi dibuat ya dari kelas heap operations ya. Kemudian kita lakukan beberapa operasi ya dan hasilnya ditampilkan ya. Oke, demikian ya untuk materi perkuliahan kali ini. Jika ada pertanyaan, koreksi ataupun diskusi, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video yang lainnya.